Halo Sobat Cucu, apa kabar? Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pajak yang ringan-ringan aja. Tapi sekarang kita mau bahas tentang profesi gitu ya. Jadi kalau kita diskusi tentang pajak di luar pajak profesi karyawan gitu ya, kan kita nanti tentunya mengenal namanya profesi-profesi tenaga ahli gitu kan. Sebagai contoh, kita sudah kedatangan tamu seorang arsitek nih. Namanya Kak Nia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Gimana kesibukannya sebagai arsitek muda nih, Cie? Ya, sekarang kan karena pandemi nih ya, aku mulai start buat mandiri nih. Siap. Gimana nih caranya biar wirausaha sendiri di bidang Oke. arsitektur. Nah, Jadi bikin usaha jasa arsitek sendiri Iya. ya. Nah, boleh nih kita akan diskusi lebih lanjut ya tentang bagaimana sih aspek perpajakan arsitek. Oke, Mas Mirza, kan aku bidang arsitektur ya, Mas Mirza pajak Yap. kan. Pasti ada dong kaitannya pajak sama arsitektur. Nah, betul. Kenapa sih arsitektur tuh ada pajak-pajaknya juga, terus kayak bikin bangunan ada pajaknya lah, Betul. terus tanah ada pajaknya. Kenapa sih, buat apa sih gitu fungsinya? Oke Nia, jadi gini, udah berapa lama lulus? Sekitar 6 tahun. 6 tahun dari Iya. sarjana arsitektur ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya Nia sudah, kan tadi kan bilang udah usaha di bidang ini jasa arsitek ya. Nanti ke depan pastinya akan memahami sekali kalau semua kita hidup itu pasti setiap lini kehidupan ada pajaknya. Ada pepatah mengatakan kalau misalnya yang pasti di dunia itu cuma dua. Apa tuh? Pertama adalah kematian dan kedua adalah pajak. Pajak. Jadi memang semua aspek kehidupan kita pasti ada pajaknya. Nah, kita contohkan ya. Kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai itu pasti kan kita dipotong PPh pasal 21 karyawan. Gitu kan. Nah, sementara Nia nih sebagai arsitek, tentunya kan sebagai arsitek itu bukan pegawai ya. Tapi usaha sendiri gitu kan. Nah, kita di Dijen Pajak itu undang-undang perpajakan mengenalnya sebagai tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu nanti akan dihitung juga nih PPh pasal 21 tenaga ahli. Ada konsepnya sendiri. Tata cara perhitungannya beda sama yang karyawan. Nah, jadi nanti ada hitungan waktu setiap kali menerima klien per payment klien itu dihitung tuh pajaknya PPh pasal 21-nya. Lalu nanti di akhir tahun nanti ada laporan SPT tahunan bulan Maret nih. Kalau Nia arsiteknya sebagai usaha perorangan, usaha sendiri gitu ya, perorangan. Nah, kalau misalnya Nia sebagai arsitek gabung sama arsitek yang lain gitu kan, lalu bikin PT. Nah, PT itu nanti aspeknya adalah PPh badan gitu ya. Dengan PPh badan nanti juga pajaknya beda dari yang tadi. PPh tadi kan yang perorangan PPh 21. Nah, kalau PPh badan, kalau misalnya udah jadi PT ke depan nanti akan ada namanya PPh pasal 23. Nah, Beda ya? beda Jadi itu freelance sama freelance beda. Lalu kalau punya PT nanti PPh-nya PPh pasal 23 beda lagi. Lalu nanti perhitungan di akhir tahunnya namanya PPh badan. Yang saat itu bulan April gitu kan. Nah, jadi agak sedikit hitungannya rumus-rumusnya beda gitu ya. Apakah Nia sebagai freelancer atau punya company nih bareng-bareng sama teman-teman. Nah, belum selesai pajaknya sampai situ, masih banyak. berapa banyak? Nah, nanti misalnya Nia nih mengerjakan dapat job dari klien gitu ya. Dapat job dari klien kan akhirnya misalnya aduh gue hektik nih gitu ya. Gue hektik butuh bantuan. Jadi Nia hire orang lain gitu kan. Nah, Nia hire orang lain, Nia juga harus potong PPh pasal 21. Iya, kita sebagai pemberi kerja motong juga ke anak buah kita gitu kan. Jadi yang kita hire gitu kan. Nah, habis itu belum selesai sampai situ. Ada lagi. Ya ampun, banyak banget. Udah pusing ya. Jadi gini,
Kalau misalnya tadi kita freelancer atau usaha sendiri gitu ya, nanti kan kita dihitung nih omsetnya selama setahun. Nah, misalnya kita omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar selama 1 tahun, maka kita wajib menjadi PKP. PKP itu beda sama NPWP. Kalau NPWP semua orang atau badan itu punya NPWP, tapi kalau PKP itu for those yang sudah lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi kita nih usaha sendiri kah atau freelancer lebih dari 4,8 miliar wajib jadi PKP. Tujuannya apa PKP? Nah, itu ada hubungannya sama PPN. Gitu. Jadi setiap transaksi kita sama klien, kita harus terbitin PPN 10% sekarang. Nanti ke depan tarifnya akan beda, akan naik. Wah. Gitu. Jadi misalnya nanti Mia dapat payment dari klien 1 juta gitu ya. Karena omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar, udah PKP, jadi nanti terbitin invoice juga 1 juta. Harus 1 juta tambah PPN 10%. 1 juta 100. Gitu. Itu PPN. Wajib kayak gitu ya. Wajib kayak gitu. Ya prosedurnya kayak gitu. Betul. Bahkan kita nih ya, kalau kita contohkan aja kalau kita belanja di Indomaret gitu kan. Indomaret kan kita kayak cuma belanja coklat atau permen gitu kan. Nah, di dalam struknya Indomaret tuh ada PPN-nya cuy. Oh iya betul. Itu pasti Iya, ada PPN-nya karena dia sudah PKP. Indomaret tadi omsetnya sudah besar. Setiap badan usaha atau perorangan yang sudah mempunyai omset besar lebih dari 4,8 miliar harus PKP. Siap. Kita tuh apa namanya, nilai pajak itu berubah nggak sih tiap tahunnya? Kalau berubah tuh tarifnya tuh tergantung apa sih perubahannya, pemerintah kah? Tergantung apanya gitu? Oke, memang nggak bisa dipungkirin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya peraturan perpajakan di Indonesia itu banyak yang minta ampun. Banyak banget. Lalu juga kadang-kadang update mulu gitu kan. Ini belum lagi kemarin terakhir ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Ada lagi yang dirubah PPN-nya meningkat, lalu PPh-nya juga ada gitu kan. Jadi kadang-kadang memang itu baru undang-undang, belum lagi turunannya ada peraturan Menteri Keuangannya, ada peraturan Dirjen Pajak gitu kan. Itu ada turunan peraturan-peraturan di bawahnya yang berlaku gitu kan. Nah, tapi yang secara umum kalau misalnya kita sudah punya tarif dasar gitu kan, atau dasar SITEK nih, jadi kan kita pakainya PPh 21 tenaga ahli gitu kan, itu seiring dengan meningkatnya income pasti pajaknya meningkat dong ya. Jadi kan tergantung income-nya kan gitu kan. Jadi memang kita di PPh 2 di pajak penghasilan itu ada namanya tarif progresif. Dimana kalau misalnya untuk orang pribadi makin tinggi income-nya, maka dia makin besar pajak yang harus dibayarkan. Gitu. Gimana kalau yang interior nih kayak bangku ini atau kursi atau segala macamnya itu juga berubah nggak harga-harganya? Kalau misalnya untuk interiornya kan nggak masuk ke PPh ya, dia masuknya ke PPN. Jadi berapapun nilai interiornya kalikan 10% kalau yang tarif dulu ya, sebelum nanti PPN mau dinaikin gitu kan. Jadi memang kita pisahkan antara yang jasa kita sebagai arsitek dengan bahan bangunannya gitu kan. Jadi bahan bangunannya nanti nggak akan kena PPh, kitanya nanti atas jasanya kena PPh gitu. Berapa penting sih kita bayar pajak untuk keberlangsungan dan keberlanjutan nih sebagai arsitek nih? Siap. Jadi memang teman-teman gini, kalau kita mau jujur ya, jujurli kata anak Jaksel gitu kan. Jujurli, gak ada yang rela bayar pajak teman-teman gitu kan. Gak ada yang rela bayar pajak. Tapi kalau kita nggak bayar pajak, dari mana nih negara dapat income untuk mengisi APBN kita gitu kan. Dengan kemarin yang sekitar 1.200 triliun penerimaan negara itu dari pajak, itu hampir 80 sampai 85% APBN Indonesia setahun. Jadi kita memang mostly APBN kita didanai oleh pajak kita gitu kan. Jadi mau nggak mau memang ya sepenting itu untuk negara. Nah,
Jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget. Tapi kalau memang kita dibilang menggerutu gitu ya, kalau kita dipajakin gede ya semua orang begitu. Semua orang begitu. Tapi ya memang it's must. Karena kita warga negara yang baik ya udahlah, bayar aja deh daripada jadi masalah juga gitu kan. Karena banyak juga teman-teman yang tadinya niatnya kurang baik gitu, ada yang mau menghindar pajak, begitu ada case, ada masalah dengan dijen pajak, malah dia ngeluarin lebih gitu kan, karena ada sanksi, denda gitu kan, dan lain-lain. Mending ya udah taat aja deh gitu ya. Oh kita juga bayar pajak berarti kan ada income yang kita dapetin kan gitu. Ujung-ujungnya kita juga kan yang nikmati Iya. nanti. Paling nggak gini, kalau misalnya kita nggak ngerasa menikmati secara langsung, paling nggak mindset kita adalah kita udah ngebantu negara nih buat bangun sekolah gitu kan, buat menolong masyarakat yang kurang mampu gitu kan, program-program sosialnya gitu kan, itu juga udah menjadi warga negara yang baik dong Nah, gitu. jangan lupa ya bayar pajak yang rajin. Kalau ada masalah pajak jangan lupa. Nah, iya nih konsultannya nih. Nah, Mas Mirza, Yes. kalau kita arsitek ini mau pakai jasa konsultan pajak tuh gimana sih tahapannya, terus apa aja sih manfaat yang bisa kita dapat kalau kita pakai konsultan pajak? Oke, good question. Jadi kan sebenarnya gini, kalau kita ngerasa sudah overwhelmed gitu kan untuk mengurus perpajakan, nah, itu udah tanda-tanda kita butuh konsultan. Contohnya gini, kalau misalnya dokter nih, dokter sehari-hari kan udah berhubungan sama pasien gitu ya, berhubungan sama pasien, lama-lama dia buka praktek sendiri, dia nggak cuma kerja di rumah sakit misalnya ya, dia buka praktek sendiri, pasiennya banyak tiap hari gitu kan, sampai malam, tengah malam, kira-kira dia masih punya waktu nggak buat ngitungin pajak nih? Sih, enggak ya. Enggak kan? Udah capek gitu kan. Jadi disitulah kira-kira kita butuh yang namanya konsultan, tax consultant gitu kan. Nanti kalau misalnya Nia nih, kliennya udah banyak gitu ya, di jasa arsiteknya udah mulai maju gitu kan, kliennya setiap hari ada 5 misalnya yang ditemuin, nggak mungkin lah kita mau handle sendiri itu hitung-hitungan pajaknya berapa gitu kan, lalu habis itu pembukuannya gimana nih, ngejurnal sendiri nih gitu, habis itu ntar submitnya di mana, aplikasinya gimana, itu dia kan. Jadi itulah butuh orang yang menghandle gitu kan. Dan satu lagi nih ya, kenapa butuh tax consultant bukan staff accounting atau staff pajak? Kita ini tax consultant ini lebih seperti kayak advisor. Jadi memang di aturan regulasi pajak kan, misalnya nih ya, ada aturan yang sama-sama boleh A sama boleh B gitu kan. Nah kita akan melakukan upaya-upaya mana yang efisiensi perpajakan secara legal gitu kan, namanya tax planning legal gitu. Kalau staff accounting ya enggak, dia cuma ya udah report aja, jurnal aja gitu kan, ya udah transaksi dicatat aja kan gitu. Tapi kalau tax consultant kita akan make sure yang mana opsi-opsi mana yang paling efisien bayar pajaknya, buat arsitek atau buat lawyer atau buat tenaga ahli lainnya gitu kan, seperti itu. Jadi lebih mudah yang memahami ini. Betul. Gimana, terus pelaporannya juga kan penting banget ini, setiap tahun harus dilaporin. Betul. Harus dilaporin. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita kalau menentukan yang megang keuangan kita atau yang megang perpajakan kita itu harus orang yang kita percaya. Nah, yang harus kita trust. Nah itu Gitu. konsultan pajak kan orang asing dong. Itu dia, makanya you have to know. Nah, Karena to be honest, yang namanya saya menjual jasa keuangan perpajakan itu banyak juga klien-klien kita yang pengen lihat dulu nih, ini orang kira-kira bisa dipercaya apa enggak gitu kan. Nah jadi memang kadang-kadang itulah yang menjadi kendala kalau belum firm gitu kan, belum ada trust gitu. tapi pastinya kalau yang udah profesional, udah ada perjanjian resmi
ininya dong, kontraknya jelas gitu kan. Betul. Peraturan-aturannya. MOU bisa dilakukan, tetapi yang namanya masalah feeling gitu kan, itu another things. Oh iya sih. Iya. Semua Ya orang udah, bisa. pokoknya gue percayain ke lu deh. Kan kata-kata itu yang akhirnya kan jadi apa namanya jaminan gitu kan, garansi bahwa ini konsultannya nggak main-main gitu kan, konsultannya lempeng-lempeng aja kan gitu. Aku jadi merasa beruntung banget sih ketemu Mas Dirja, soalnya benar-benar dulu kan aku juga sempat kerja di kantor kan, dan itu tuh benar-benar kantor aku tuh susah banget nemuin konsultan pajak atau keuangan tuh yang benar-benar bisa dipercaya, yang beneran, yang bener kerjanya bagus gitu, kayak bos aku tuh milih-milih gitu. Betul. Gak yang rumah ini tunjuk ini enggak, bener-bener harus disaring Dulu. kadang ada tekanan bos saya nih ya, yang apanya bos aku yang mau dipakai, tapi ujung-ujungnya dia kayak juga entah kenapa jadi gak jadi, Nggak jadi, gitu. bener. Ada gini, pertama saringan pertama pastinya adalah license. Di kita tax consultant itu ada yang memang license dari negara, ada yang tanda kutip quote by quote odong-odong gitu kan. Dia ngaku konsultan pajak gitu, tapi ditanya license-nya mana gitu kan. Iya. Nah, dia nggak ada. Iya. Gitu. Jadi ya satu saringannya itu. Kedua ya masalah tadi kecocokan tadi gitu kan. Itu yang bisa akhirnya yes or no-nya kan. Kira-kira gitu nih ya. Oke deh, masih banyak ya sebenarnya pajaknya ya. Nah, minimal ada 2 lagi nih yang berhubungan sama arsitek ya. Yang paling penting nih apa nih? Yang paling penting kan kalau misalnya kita arsitek berhubungan sama membangun rumah misalnya ya, bangunan rumah. Nah, kalau kita ngebangun rumah, arsitek kan nggak ngebangun ya. Misalnya ada kerjasama sama kontraktor. Nah, jangan lupa setiap membangun building itu ada namanya PPA pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai kontraktor, apa namanya si kliennya ngebangun sendiri gitu ya, kan ada yang bangun sendiri pakai tukang sendiri lah, nggak pakai perusahaan jasa konstruksi, itu namanya ada PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, ada lagi tuh setiap bangun sendiri tuh ada PPN-nya. Kalau misalnya luas tanahnya udah lebih dari 250 meter gitu ya. Gitu. Kalau yang masih kecil-kecil gitu gimana? Kecilnya segimana? Ya, Misalnya 50 meter persegi, Iya. belum masuk KMS. Oh, belum. Gitu. Jadi belum ada pajak-pajaknya kalau yang masih gitu. Belum ada PPN kegiatan membangun sendiri. Oh. Tapi yang lain udah ada yang sebelum-sebelumnya. Nah, sudah tadi ada lagi satu lagi. Apa itu? Nah, kalau kita ngedesain rumah, arsitek gitu kan, berarti kan ada tanahnya dong, ada bangunannya kan. Di situ ada PBB-nya, teman-teman. Iya, PBB tuh, kita Pajak belajar. bumi dan bangunan. Jadi kalau misalnya PBB itu kan banyak faktor ya, yang dilihat kan tergantung dari di mana lokasi tanahnya, lalu apa namanya peruntukan tanah gitu kan, lalu misalnya bangunannya, kualitas bangunannya pakai apa. Nah ini correlated sama arsitek nih. Kan arsitek akan mendesain nih, ini bangunan akan pakai struktur bangunannya apa, Iya. lalu apa namanya kualitas bangunannya kayak gimana. Nah itu pasti beda nanti PBB-nya, Oh, PBB-nya beda lagi? beda nilainya. Kan ada PBB terus ada IMB ya? Kalau IMB kalau mau ngebangun izin mendirikan bangunan. Beda lagi, jadi kalau misalnya bangunannya strukturnya beda, pajaknya juga beda. Nah jadi kalau IMB sebenarnya bukan masuk ke pajak pusat sih, dia masuknya ke pajak daerah. PBB pun sekarang juga sudah masuk ke pajak daerah. Nah jadi memang paling enggak kita sudah harus paham nih di arsitek nih, bahwa setiap kali kita mau bangun gitu ya, itu korelatif dengan PBB, IMB gitu kan. Jadi harus dihitung juga, dengan kualitas bangunan yang semakin bagus, nanti PBB-nya akan meningkat juga, karena si menentukan PBB juga ada appraisalnya juga. Tuh. Oke, tadi kan aku udah banyak nanya-nanya Betul. nih. Kan sekarang mau curcol sedikit nih Siap, tentang gimana? arsitektur nih kan. Aduh, suka dukanya kan aku kan mau buat konsultan juga nih Nah. kan. Mas Mirza juga konsultan Konsultan juga. pajak, betul. Nah, sedihnya tuh kalau arsitektur itu
desain, udah kasih nih harganya nih udah kita sesuaiin budget sama harga-harga di umum nih. Tapi ujung-ujungnya orang itu kayak masih meragukan jasa kita loh. Gitu. Dianggap kemahalan mungkin Iya, ya. dianggap kemahalan, cuman gambar doang. Cuman gambar doang. Terus kalau misalnya kita kasih tahu harganya segini-segini, mereka tuh kayak kaget mungkin ya, tapi nggak diungkapin, tapi terus ujung-ujungnya ya diem aja, ntar nggak ini Tiba-tiba hilang gitu ya. tiba-tiba hilang, ya selalu gitu. Enggak lu doang. Iya, Kita juga sama. Iya. Masa? Jadi Gimana pajak? kalau di konsultan pajak itu juga kadang-kadang kita suka diminta ini kan apa namanya, berapa sih jasa lo gitu ya, gue bantuin pajak gue dong gitu kan. Sampai begitu kita kasih proposal penawaran, kaget mungkin ya, langsung tiba-tiba hilang teratur gitu. Tiba-tiba hilang gitu kan. Karena mungkin mindsetnya adalah mereka masih membandingkan, kalau gue sih mungkin mereka bandingin sama staff accounting mereka di kantor gitu kan. Staff accounting mereka di kantor, di kantor aja gaji cuma sekian sebulan gitu kan beda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada case nih perpajakan gitu kan, kalau misalnya memang staff lo di kantor bisa nyelesain, ngapain lo panggil gue kan gitu kan. Gitu. Kalau dia mungkin gimana dibandingin sama mungkin gambar-gambar arsitektur di majalah-majalah kali ya yang bisa dicomot-comot ya. Iya benar, mereka ini kayaknya saya bisa gambar-gambar sendiri. Nah, Padahal nanti tuh bahaya banget tuh kalau pengecekan bangunannya gimana, konstruksinya itu kan benar-benar harus terbangun dengan detail kan. Masalahnya ini kita ngebangun untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk main rumah-rumahan Barbie gitu kan. Itu tuh ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya kenapa harus arsitek yang ngedesain gitu kan. Kalau bukan arsitek yang ngedesain, nanti yang disalahin ujung-ujungnya siapa nih yang bikin rumahnya nih gitu kan. tiba-tiba roboh gitu Tiba-tiba ya. roboh, nah Oke. itu masalah lagi nanti. Atau feng shui-nya nggak sesuai. Iya, feng shui-nya nggak sesuai itu, hati-hati aja sih. Iya. Memang kadang-kadang perlindungan atas profesi ya yang di Indonesia itu kadang-kadang masih rendah gitu ya. Masyarakat kadang-kadang ada yang masih menganggap bahwa jasa-jasa tenaga ahli seperti arsitek atau konsultan gitu kan, wah ini kemahalan nih gitu kan, tanpa melihat backgroundnya dulu nih. Kita expert kan gitu kan, lalu juga kuliahnya kan juga mahal ya cuy. Iya, aduh pajak tuh susah banget loh, nggak semua orang bisa loh, dan ini wajib banget dibayar loh tiap tahunnya ya kan. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Oke, sekian dulu ya teman-teman, kita ngobrolin soal pajak dan kaitannya dengan arsitek. Iya. Makasih banyak ya Mas Mirza. Thank you banget nih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sama-sama, siap, anytime. Apa namanya, kita ngobrol tentang apa nih misalnya ini? Toastmaster kali Toastmaster, ya. cocok. Iya. Apa sih itu Toastmaster? Next kita kasih tahu kalian deh apa itu Toastmaster. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, thank you.